Sharing singkat tentang bagaimana caranya membuat video animasi iklan yang sederhana namun tetap keren. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya, dan di sini gue akan membuat animasi iklan, yaitu iklan toko yang berada di Shopee, yaitu toko gue sendiri yang dikelola bini gue. Jadi teman-teman semua kalau berminat silahkan follow di Shopee dengan nama Inces Shopping. Dan di toko kami itu menyediakan baju ya, bermacam-macam baju dari baju anak kecil nyampe baju orang dewasa. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita animasikan icon HP-nya dulu ini. Oke, kita buat sekuen baru agar nanti tidak ribet di sekuen utama kita. Ctrl N. Dan untuk icon HP-nya, kita drag ke sekuen 2. Durasinya kita buat sekitar 10 detik aja. 10 detik poin 20, oke. Lalu kemudian kita ke efek control. Dan ini kita adjust scale-nya. Kira-kira segini mungkin. Terus gue naikin di sini. Gue gedein lagi. Oke, dan gue akan merefleksikan icon ini. Kita duplikat dulu. Tekan Alt, tahan, terus klik drag. Lalu pilih yang duplikat ini. Kita ke efek control dan kita turunin. Pas di paling bawah sini. Oke, kemudian kita pergi ke efek. Lalu kita cari efek vertical flip. Langsung kita drag ke yang duplikat ini. Nah, dia langsung kebalikannya ini teman-teman. Dan kemudian kita ke efek lagi. Kita tambahin efek crop. Langsung kita drag ke duplikat ini. Oke, kita ke efek control, scroll ke bawah. Dan kita adjust crop-nya yang bottom. Nah, kira-kira segini. Terus feather-nya kita adjust. Nah, begitu teman-teman. Jadi dia lebih smooth. Oke, kira-kira di 73, scroll ke atas. Dan opacity-nya kita kurangin. Kira-kira segitu cukup. Lalu kita balik ke sekuen 1. Lalu kita buat dulu background-nya. Kita ke new item, terus color matte. Klik OK. Lalu di sini gue akan membuat background-nya oranye. Karena warna Shopee kan oranye. Kira-kira segini. Klik OK. Lalu kita drag ke timeline kita. Durasinya kita samain yang tadi. 10.20. Oke. Lalu kemudian langkah selanjutnya, kita drag sekuen 2 ini ke timeline di atas color matte ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita animasikan dengan basic 3D. Oke, kita ke efek. Dan kita cari efek basic 3D. Langsung kita drag ke sekuen 2 ini yang ada di sekuen 1. Oke, kita pergi ke efek control. Scroll ke bawah. Yang pertama adalah kita adjust swift-nya dulu. Untuk di awal, kita nyalakan keyframe-nya dan kita buat menjadi min 90. Nah, seperti ini, min 90. Lalu kemudian kita drag kira-kira di frame ke-20. Kita putar ikonnya ini. Kira-kira nah segini. Oke. Lalu kemudian kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita tarik lagi.
Nah, kira-kira segini. Jadi dia balik di awal tadi, teman-teman. Oke, kalau coba kita cek, kita play. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan sekarang kita adjust agar gerakannya lebih smooth. Di sini kita lebarin dulu. Di sini kita buka. Scroll ke bawah. Untuk keyframe akhir, kita kasih ease in. Dan keyframe yang tengah-tengah ini kita kasih ease out. Lalu teman-teman, di sini kita tarik naik sampai sejajar dengan ini. Tarik aja begini. Nah, kira-kira begini. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih halus. Oke. Lalu selanjutnya, kita kasih motion blur untuk gerakannya tadi. Kita pergi ke effect. Kita cari efek direction blur. Langsung kita drag ke sini. Oke, untuk directionnya kita buat 90. Jadi direction ini untuk menentukan arah blurnya, teman-teman. Misalnya kita buat 20 di sini contoh. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian gue pengennya di frame kelima, jadi di tengah-tengah sini. Kita nyalakan keyframe-nya di blur length-nya. Lalu kemudian kita sejajarin di keyframe ini, di keyframe 20. Kita kurangin blurnya. Di sini gue buat menjadi 2. Lalu kemudian gue drag di antara keyframe ini di sekitar frame 27. Kita tambahin lagi blurnya, tapi lebih rendah dari blur yang pertama. Kita kasih 5. Dan di keyframe akhir kita kasih 0. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian gue pengen geser posisinya ini ke pinggir sini, karena nanti di sini kita isi dengan tulisan. Oke, kita ke keyframe yang terakhir. Di 1.5, scroll ke atas. Kita nyalakan keyframe di posisi. Dan kira-kira gue maju 5 frame. Dengan posisi yang sama, kita nyalakan keyframe-nya. Lalu kemudian kira-kira gue maju sekitar 15 frame. 1, 2, 3. Gue geser dia ke sini. Nah, sekitar segini. Oke. Lalu kemudian gue pengen mengejas 3D-nya di sini. Kita scroll ke bawah. Lalu kemudian gue mundur 5 frame karena gue akan menyalakan beberapa keyframe. Gue akan nyalakan keyframe detailnya. Dan gue nyalakan lagi keyframe di swift-nya. Jadi dia tetap dengan posisi seperti ini. Lalu kemudian kira-kira gue maju 3 frame. 1, 2, 3. Gue akan rubah posisinya. Nah, kira-kira segini. Dan tilnya juga gue rubah. Nah, kira-kira segini teman-teman. Udah cukup lah ya. Jadi kalau coba kita play lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal memberikan beberapa tulisan yang akan menghiasi animasi ini. Oke, kita buat tulisannya dulu. Kita pergi ke File, New, Legacy Title. Oke. Dan di sini misalnya gue buat tulisannya di dalam sebuah shape. Gue akan buat shape-nya di sini. Untuk color-nya gue ganti warna kuning. Dan kita akan memberikan tulisan di atas shape ini. Misalnya gue tulis beli semua di Just Shopping. Kita kasih rata tengah. Dan untuk colornya kita kasih warna oranye. Lalu kemudian untuk fontnya gue memakai Gotham. Kita menggunakan yang bold. Dan kita adjust. Ukurannya kita sesuaikan. Tinggal kita adjust posisinya.
Dan kemudian ini kita kasih center tengah semua, karena nanti kita akan menganimasikan juga di sekuen baru. Jadi nanti lebih enak, nggak ribet di sekuen utama kita. Oke, kita kasih center tengah. Dan untuk shape-nya juga. Oke, kalau sudah tinggal kita close. Dan kita akan buat sekuen baru. Ctrl N. Sekuen 3 di sini. Lalu kemudian kita drag ke sekuen 3. Untuk durasinya kita buat sama 10.20. Dan tinggal kita animasikan tulisan ini. Oke, kita pergi ke efek control. Lalu kita akan bermain di scale-nya dulu pertama. Kita nyalakan keyframe di awal, lalu kemudian maju 2 frame. Kita nyalakan keyframe-nya juga. Dan maju 7 frame. Jadinya di frame ke-10 kita nyalakan juga keyframe-nya. Lalu kemudian kita balik ke keyframe yang kedua. Kita adjust scale-nya menjadi sekitar 115. Dan di keyframe awal kita kasih 0. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita akan buat setelah dia kembali ke ukuran awal, kita akan buat dia bergoyang teman-teman. Oke? Kita bermain di rotasi. Kita kembali ke keyframe yang terakhir ini. Di frame ke-10, kita nyalakan keyframe di rotasi. Lalu kemudian per 2 frame, kita akan membuat shake-nya, kita akan membuat goyangannya per 2 frame. Kita maju 2 frame. Di sini gue buat -8. Nah, seperti itu. Maju 2 frame. Kita buat 6. Maju lagi 2 frame. Kita buat -6. Maju lagi 2 frame. Kita buat 6. Sorry. Ini tadi 6. Dan maju 2 frame. Kita buat -4. Maju lagi 2 frame. Kita buat 4. Maju lagi 2 frame. Kita buat -4 nyampe 0 ya teman-teman. Di sini kita buat 4. Dan maju lagi 2 frame. Kita buat 0. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Cakep banget, oke? Lalu kemudian tinggal kita add ke sekuen utama kita. Kita add yang sekuen 3 ini ke atas sini. Dan enaknya teman-teman, di sini teman-teman bisa adjust scale-nya maupun posisinya tanpa merubah keyframe-keyframe yang udah kita buat di sekuen 3 tadi. Oke, kita adjust dulu. Kita ke efek control. Dan tinggal kita adjust posisinya. Posisi maupun scale-nya teman-teman. Misalnya ini terlalu besar, tinggal teman-teman kecilin. Jadi tanpa merubah keyframe-keyframe yang udah kita buat tadi. Lalu kita akan mulai ini muncul dari pas animasi ini nyampe di sini tadi. Kita cek dulu. Nah, kira-kira di sini teman-teman, jadi tinggal kita drag ke sini. Jadi kalau coba kita play. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita buat tulisan lagi yang berada di tengah-tengah sini. Kita pergi lagi ke File, New, Legacy Title. Oke. Dan di sini kita buat kata-kata menariknya. Kita kasih rata tengah. Dan untuk fontnya kita juga memakai Gotham. Stylenya kita kasih bold juga. Dan kita sesuaikan ukurannya.
kira-kira segini, dan kita kasih center tengah. Kita akan animasikan ini nanti di sequence baru lagi. Jadi pokoknya kita nggak ribet di sequence utama kita. Kalau sudah, kita close. Lalu kemudian kita buat sequence baru lagi, Ctrl N. Oke, sequence 4. Lalu kemudian tinggal kita drag ke sequence 4 ini. Durasinya kita samain 10.20. Oke, kalau sudah, kita ke efek control. Dan kita hanya bermain di scale-nya aja, teman-teman. Oke, di awal kita nyalakan keyframe-nya. Dan kita maju kira-kira 3 frame. 1, 2, 3. Ini kita lebarin dulu, biar terlihat. Kita nyalakan keyframe-nya juga. Lalu kemudian kita maju sekitar 7 frame. Jadi pas 10 frame. Kita nyalakan keyframe-nya. Lalu kita kembali ke keyframe 2. Kita adjust scale-nya menjadi 115. Dan kita ke keyframe awal. Kita rubah menjadi 0. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian tinggal kita add ke sequence utama kita. Kita ke sequence 1. Dan tinggal kita drag ke timeline. Dan di sini tinggal kita adjust posisinya. Kita ke efek control. Tinggal kita atur posisinya, teman-teman. Di sini mau teman-teman besarin pun juga masih bisa tanpa mengganggu keyframe yang di sequence 4 tadi. Oke, misalnya segitu. Jadi kita akan buat dia muncul setelah yang inches ini muncul. Oke, kita lihat dulu, kita play. Kita play pelan-pelan. Nah, kira-kira di sini di 2.20 tinggal kita drag ke sini. Jadi kalau coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut lagi, kita kasih di sini tulisan lagi teman-teman. Oke. Nah, kali ini kita tidak akan membuat sequence baru. Jadi kita langsung ke sini aja. Kita pergi ke file lagi dan new legacy title. Oke. Dan kita akan buat tulisan di bawah sini. Kita buat shape-nya dulu, kita buat seperti ini. Oke, kira-kira segini. Color-nya kita ganti kuning juga. Dan kita add tulisan di atas sini. Misalnya di sini gue tulis kunjungi toko kami di Shopee. Ini bukan endorse Shopee ya teman-teman, tapi mudah-mudahan Shopee melihat ini dan Shopee endorse di gua. Hahaha. Oke. Fontnya juga kita ganti Gotham. Dan stylenya kita ganti yang bold juga. Colornya kita ganti oranye. Kita samain dengan ini. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Pasin 50. Gue gedein lagi shape-nya sedikit. Oke, kalau kira-kira sudah, kita close. Dan tinggal kita drag ke sini. Durasinya kita samain juga. Lalu untuk tulisan ini gue akan menggunakan efek crop. Kita pergi ke efek. Lalu kita cari efek crop. Kita drag ke sini. Oke. Dan kita cek terakhir posisinya dia di frame keberapa. Oke, kira-kira di sini, di detik ketiga. Jadi ini tinggal kita drag ke sini. Lalu kemudian kita pergi ke efek control. Kira-kira gue maju 15 frame. Dan kita nyalakan keyframe di posisi. Lalu kemudian kita scroll ke bawah. Kita adjust crop-nya yang top.
karena nanti munculnya dari atas ini. Kira-kira di sini. Dan kita nyalakan keyframe di topnya. Lalu kemudian kita drag ke awal, scroll ke atas, tinggal kita adjust posisinya, kita naikin. Kira-kira di sini. Lalu kemudian scroll ke bawah lagi, tinggal kita adjust crop-nya. Oke, seperti ini. Jadi kalau coba kita play lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, hampir selesai teman-teman. Langkah yang terakhir adalah kita berikan logo Shopee-nya. Ini gue adjust dulu. Dan tinggal kita drag yang logo Shopee ini ke sini. Tinggal kita cek munculnya dia tadi di frame ke berapa. Oke, kira-kira di 3.25, tinggal kita drag ke sini. Dan kita ke efek control, kita adjust posisinya dulu. Kita kasih tengah-tengah aja teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita adjust scale-nya. Karena kita akan buat seperti yang harga termurah ini. Tapi kita cek dulu anchor point-nya. Nah, sudah sesuai ya teman-teman, karena dia file PNG, jadi dia anchor point-nya itu tetap mengikuti. Oke, di awal kita nyalakan keyframe-nya. Lalu kemudian 3 frame ke depan. Kita nyalakan keyframe-nya lagi, dan kita maju 7 frame. Kita nyalakan keyframe-nya, lalu kemudian kita balik ke keyframe yang kedua. Kita adjust menjadi 115, dan di keyframe awal, kita rubah menjadi 0. Oke, jadi kalau kita play dari awal lagi, nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita play lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sederhana namun tetap keren. Sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.